So little time, too much to do. Hanya sedikit waktu yang tersedia, tapi begitu banyak hal yang harus dikerjakan. Dengan kata lain, tidak sempat. Hal ini seringkali menjadi keluhan utama yang dikeluhkan oleh orang-orang yang sedang berupaya untuk menata hidupnya dengan berusaha menyelesaikan berbagai hal. Mereka berkomitmen untuk bisa menyelesaikan berbagai pekerjaan, menyelesaikan berbagai urusan yang mereka memang niatkan untuk selesaikan karena mereka tahu ketika diselesaikan hal itu kan membawa banyak kebaikan dan kemajuan dalam hidup mereka. Tapi ketika ternyata hal itu tidak berhasil dikerjakan dengan baik, keluarlah satu alasan yang paling sering kita dengar. Tidak sempat. Pertanyaannya, benarkah tidak sempat? Benarkah tidak ada waktu? Tidak sempat atau tidak menyempatkan? Tidak ada waktu atau tidak bisa mengelola diri dalam menjalani waktu? Simak uraiannya di Life Restoration Serial Video episode kali ini. Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama saya Algus Kanalendra di Life Restoration Serial Video yang seperti biasa hadir membersamai Anda di akhir minggu, menemani Anda menutup akhir minggu dengan lebih penuh makna dengan menghadirkan berbagai inspirasi seputar restorasi kehidupan dan transformasi diri. Seperti di tema di episode akhir minggu ini, di mana kita akan membicarakan pengelolaan diri dalam menjalani waktu. Bukan pengelolaan waktu, tapi pengelolaan diri. Bukan time management, tapi self-management. Kenapa demikian? Karena setiap orang punya waktu yang sama dalam satu harinya. Kita semua punya 24 jam dalam satu hari. Dan kita semua tidak bisa melakukan apa-apa pada waktu. Karena waktu adalah sesuatu yang bersifat abstrak. Maka cukup sulit untuk kita bisa mengelola waktu atau time management. Yang bisa kita lakukan adalah mengelola diri kita dalam menjalani waktu atau self-management. Sebelum kita masuk ke topik bahasan kita di episode kali ini, saya juga tidak bosan-bosannya ingin mengajak Anda untuk like dulu video ini, sehingga akan mempermudah nanti YouTube untuk lebih mempopulerkan video ini, sehingga bisa menjangkau lebih banyak kalangan dan memberikan lebih banyak manfaat pada lebih banyak orang. Tidak lupa juga subscribe YouTube channel ini kalau Anda belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, sehingga nantinya ketika saya mengunggah berbagai konten terbaru di YouTube channel ini, Anda bisa menjadi salah satu dari mereka yang pertama kali mendapatkan informasinya. Saya juga baru meluncurkan satu lagi segmen video yang berjudul Motivational Restoration yang dikeluarkan di pertengahan minggu setelah Life Restoration Podcast. Bagi Anda yang masih baru dengan YouTube channel ini, Algus Kanalendra, saya adalah seorang coach yang berpraktik secara profesional membantu para klien saya mengatasi berbagai persoalan internal, baik itu emosional, perilaku, dan meningkatkan kualitas hidupnya. YouTube channel ini adalah tempat di mana saya berbagi berbagai pengalaman, berbagai sudut pandang yang saya miliki dalam membantu para klien saya memperbaiki kualitas hidupnya. Berbagai inspirasi yang saya bagikan di YouTube channel ini saat ini terbagi menjadi 4 segmen. Yang pertama adalah 1 Minute Restoration, inspirasi singkat berdurasi 1 menit yang dikemas secara artistik yang diluncurkan di setiap awal minggu untuk menemani Anda mengawali minggu dengan semangat tersendiri. Selain itu ada lagi Life Restoration Podcast yang diunggah di setiap pertengahan minggu, di mana saya menghadirkan berbagai tema-tema inspirasi seputar restorasi kehidupan secara cukup mendalam, dan di akhir minggu ada Life Restoration Serial Video seperti yang sedang Anda saksikan saat ini, di mana saya membagikan berbagai konten berbasis visual, di mana saya hadir dalam bentuk video membagikan berbagai temuan-temuan saya dalam memfasilitasi perubahan pada para klien coaching dan hipnoterapi saya. Saat ini ada satu konten terbaru yang baru saja saya luncurkan yang berjudul Motivational Restoration, di mana di dalamnya Anda bisa menemukan kemasan inspirasi yang bernuansa artistik tapi juga berisikan celoteh-celoteh inspiratif yang saya bagikan dengan bahasa yang praktis. Untuk lebih jelasnya, silakan temukan salah satu contohnya di episode terbaru saya yang baru saja keluar di minggu ini, yaitu di video sebelum video ini, yang berjudul Stop Mewacanakan, Mulai Melaksanakan. Nikmati sendiri sajiannya dan simpulkan seperti apa isi dari Motivational Restoration dan apa bedanya dengan segmen video yang lain di YouTube channel ini. Tidak sempat coach, minggu ini sibuk sekali soalnya.
Hal itu seringkali menjadi salah satu alasan yang dikemukakan oleh para klien saya yang baru-baru menjalani program coaching bersama saya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Di mana di awal-awal program coaching ini saya mulai membekali mereka berbagai aktivitas, berbagai hal yang harus mereka jalankan agar nantinya dengan menjalankan aktivitas itu akan tercipta lompatan-lompatan besar dalam hidup mereka. Akan tetapi, kembali, tidak semua orang bisa menjalankan yang sudah ditugaskan itu, dan salah satu kalimat yang paling sering diungkapkan adalah tidak sempat. Dan pertanyaan yang sama yang saya ajukan di awal video ini menjadi pertanyaan yang sama saya ajukan pada mereka, yaitu tidak sempat atau tidak menyempatkan diri. Tidak ada waktu atau tidak bisa mengelola diri dalam menjalani waktu. Ketika mendapatkan pertanyaan itu, ada yang dengan legowo dan besar hati mengakui, iya sih Coach, sebetulnya di minggu ini saya belum cukup menyempatkan diri, atau saya belum bisa mengelola diri saya dalam menjalani waktu dengan baik. Tapi ada juga yang malah kebingungan dan menanyakan, Coach, maksudnya bagaimana? Apa bedanya antara tidak sempat dengan tidak menyempatkan? Apa bedanya antara tidak ada waktu dengan tidak bisa mengelola diri dalam menjalani waktu? Hal ini sebetulnya tidak aneh untuk ditanyakan karena bukan menjadi topik bahasan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak ada salahnya kalau kita bahas ini sekarang. Ada yang mengatakan waktu adalah uang. Well, terserah orang mau bilang apa, tapi saya tidak setuju. Bagi saya, waktu lebih penting dari uang. Kenapa demikian? Hilang uang 5 juta masih bisa dicari lagi. Waktu berlalu 5 detik saja tidak bisa kembali lagi. Pertanyaannya, waktu yang kita lalui kita gunakan untuk apa saja? Untuk hal-hal yang membawa kebaikan dan kemajuan dalam hidup kita, atau lebih banyak membawa kesia-siaan? Atau yang lebih parah lagi, lebih banyak membawa keburukan dalam hidup kita? Saya mendapati salah satu hal yang seringkali membuat pengelolaan diri dalam menjalani waktu, atau lebih mudahnya saya katakan saja pengelolaan waktu atau time management ya, meskipun saya tidak terlalu setuju, tapi bolehlah untuk sementara kita gunakan istilah itu dulu ya. Paling tidak sering dikatakan oleh orang-orang adalah bahwa ya bagaimana lagi, saya tidak sempat. Dari awal saja kata tidak sempat sudah menyatakan ada sesuatu yang salah di dalam cara berpikir orang ini. Begitu juga dengan yang mengatakan tidak ada waktu. Pasti ada yang salah dengan cara berpikir orang ini. Karena bagaimanapun juga kita semua punya waktu. Kita semua diberikan waktu yang sama-sama 24 jam. Bukankah lagi-lagi persoalannya adalah bagaimana cara kita memanfaatkan 24 jam ini? Bagaimana cara kita mengelola diri kita dalam menjalani waktu? Ketika ada yang mengatakan tidak sempat, jangan-jangan bukan tidak sempat, tapi mereka tidak tahu apa yang sedang menjadi prioritas dalam hidupnya, sehingga mereka lebih memilih untuk menjalankan hal-hal yang mereka sendiri tidak ketahui kepentingannya. Di akhir mereka akan mengatakan tidak sempat. Padahal yang terjadi jangan-jangan ada waktu-waktu yang seharusnya mereka bisa gunakan untuk melakukan hal yang seharusnya mereka lakukan, tapi waktu-waktu itu malah mereka pakai untuk hal-hal yang tidak penting. Entah itu hal-hal yang tidak produktif atau bahkan hal-hal yang bawa kerugian. Dan ketika di akhir mereka mengatakan tidak sempat, bukankah ada sesuatu yang janggal di sini? Bukan tidak sempat namanya, tidak menyempatkan. Tapi tidak bisa dipungkiri, ada juga orang-orang yang memang sedemikian bergulat dengan kehidupannya, mereka harus mengerjakan begitu banyak hal, mereka terlibat dengan berbagai macam gejolak kehidupan yang sedemikian membawa kesulitan bagi mereka, sehingga untuk beristirahat saja sudah sedemikian sulit rasanya, karena sepanjang waktu menit yang mereka lalui, mereka gunakan untuk bertahan hidup. Untuk yang satu ini saya tidak berani berkomentar, bahkan saya hanya akan mengatakan saya turut prihatin. Tetapi, bahasan kali ini saya tunjukkan pada orang-orang yang seringkali mengatakan tidak sempat, padahal jika telah lebih dalam, bukan tidak sempat, mereka tidak menyempatkan. Padahal jika dibedah lebih dalam, di balik kalimat tidak sempat yang diungkapkan itu sebetulnya tersimpan lapisan yang lebih dalam, yaitu penundaan, kemalasan, dan bukan prioritas. Hal-hal itu sedang tidak menjadi prioritas, sehingga wajar saja kalau ditunda, wajar saja kalau menjadi malas, karena ketika tidak dilakukan pun tidak menjadi prioritas, dan memang hal itu tidak membawa dampak kerugian apapun, atau kalaupun membawa dampak kerugian, dampaknya masih bisa ditoleransi. Para sahabat sekalian, mari memperlakukan waktu sebagai sesuatu yang sakral dan penting dalam hidup kita. Ketika kita akan mengatakan tidak sempat, mari renungkan terlebih dahulu, benarkah kita tidak sempat? Benarkah di setiap menit yang kita lalui sudah sedemikian padatnya sampai-sampai tidak bisa berkutik sedikit pun sampai memang benar-benar tidak sempat? Kalau memang demikian adanya, ya sudah, tidak apa-apa kita katakan tidak sempat. Karena memang hal itu di luar lingkar kendali kita. Tapi lain ceritanya, kalau sebenarnya di antara menit-menit yang kita lewati, masih ada berbagai menit yang sebetulnya bisa kita lakukan, tetapi kita tahu kita sedang tidak mood atau sedang malas untuk melakukan hal itu, dan kita malah jadi melakukan hal lain yang tidak penting. Jika itu yang terjadi, mari akui saja bahwa bukan tidak sempat, tapi tidak menyempatkan diri. Dengan kita mengatakan tidak menyempatkan diri, maka kita tidak sedang menyalahkan waktu. Kita sedang meletakkan tanggung jawab pada diri kita sendiri. Disinilah kita memperlakukan waktu sebagai sesuatu yang sakral, bukan sebagai suatu objek yang kita kambing hitamkan.
Begitu juga jangan lagi mengatakan tidak ada waktu, karena waktu selalu ada untuk kita. Ketika kita mengatakan tidak ada waktu, bukankah secara tidak langsung kita mengatakan kita tidak sedang diberikan waktu? Bukankah secara tidak langsung kita sedang menganggap Tuhan tidak adil karena tidak memberikan kita waktu? Padahal Tuhan sudah memberikan kita waktu yang sama 24 jam. Sekarang bagaimana kita memanfaatkan 24 jam ini? Maka berhenti mengatakan tidak ada waktu, tapi mulailah mengatakan saya belum bisa mengelola diri saya dalam menjalani waktu. Ajakan ini bukan tanpa alasan. Ketika kita bisa berganti cara berpikir atau kita bisa berganti cara berbicara dari yang semula tidak sempat menjadi tidak menyempatkan, dari yang semula tidak ada waktu menjadi belum bisa mengelola diri dalam menjalani waktu, yang terjadi adalah kita sedang meletakkan berbagai tanggung jawab ke diri kita sendiri dan kita meletakkan diri kita sebagai pusat dari perubahan. Maka sekarang siapa yang kita ubah? Diri kita. Kita tidak bisa mengubah waktu. Kita tidak punya kuasa atas waktu, tapi kita selalu bisa mengubah diri kita sendiri. Maka dengan kita mengubah struktur kalimat tadi, kita sedang meletakkan dan mengajak diri kita untuk berubah, untuk berbenah. Nah, demikian inspirasi singkat di Life Restoration serial video kali ini. Siap untuk berbenah diri, untuk mulai mengganti kata-kata tidak ada waktu menjadi belum bisa mengelola diri dalam menjalani waktu? Siap untuk mengganti kata bukan lagi tidak sempat menjadi tidak menyempatkan diri? Jika siap, maka selamat. Tandanya kita sudah siap bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Terjadi pendewasaan sikap mental dalam hidup kita, yang semoga dengan pendewasaan ini kita lebih bisa memiliki banyak kendali dalam menata aspek-aspek kehidupan kita. Sampai jumpa di Life Restoration serial video episode berikutnya. Ingat, like video ini, subscribe YouTube channel ini Agus Kanalendra. Kalau Anda belum subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi sehingga Anda bisa menjadi salah satu dari mereka yang pertama kali mendapatkan notifikasi ketika saya mengunggah berbagai konten terbaru di YouTube channel ini. Akhir kata, sampai jumpa minggu depan. Salam sehat, berkah berlimpah, damai, dan berbahagia selalu.